Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Derajat-derajat tawakal. Kali ini kita akan membahas tentang derajat-derajat tawakal. Bahwa tawakal ini termasuk sebuah perilaku, sebuah ilmu, sebuah keadaan yang sangat penting bagi manusia. Karena manusia, apalagi di zaman digital yang sekarang ini, kebutuhan untuk tawakal itu semakin besar. Orang-orang yang gagal tawakal, salah satunya misalnya menjadi stres, menjadi depresi, karena dia nggak tawakal. Jadi dia disibukkan oleh kepentingan sehari-hari, kepentingan masa depan, dan juga masalah-masa lalu. Akhirnya orang-orang yang tidak bisa bertawakal ini stres, dan kadang angka bunuh diri jadi tambah. Dan karena orang stres itu mudah sakit. Maka kali ini kita akan membahas tawakal. Dan tawakal ini memang berpasangan dengan tauhid. Tauhid dan tawakal. Nah, ini pendekatan-pendekatan dari Imam Al-Ghazali yang menurut saya menjadi sangat bagus, karena Imam Al-Ghazali itu juga sambil memasang-masangkan syukur dan sabar, tauhid dan tawakal gitu kan. Berharap dan cemas dan takut gitu kan. Kemudian juga fakir dan zuhud. Jadi pasangan-pasangan ini akan memudahkan kita untuk memahami dan untuk mempraktekkan, insya Allah. Derajat-derajat tawakal. Pertama, keyakinan kepada Allah, seperti keyakinannya kepada wakil yang telah dikenal kebenarannya, kejujurannya, perhatiannya, petunjuk dan kasih sayangnya. Jadi tawakal yang tingkat paling dasar itu seperti kita meyakini kepada seseorang yang sudah ahli. Jadi misalkan kalau kalian naik pesawat, atau ya nggak usah naik pesawat lah, naik mobil lah ya, paling naik mobil terus kemudian sopirnya itu baru belajar, bisa tawakal nggak? Kan malah deg-degan gitu kan. Ini sopirnya nabrak sana, nah ini nggak tawakal berarti kan. Tapi kenapa nggak tawakal? Karena memang sopirnya tidak layak untuk dipercaya, kan begitu. Tapi kalau sopirnya ini orang yang sudah sangat mahir, teruji, begitu duduk, belum jalan mobilnya aja udah bisa tidur pulas, karena tawakal. Nah, ini tawakal tingkat pertama. Oh, ada yang ngerasa gitu ya. Nah, tawakal banget gitu ya, percaya banget sama sopirnya gitu. Nah, itu tawakal. Itu tingkat pertama sudah bagus. Jadi kepada Allah, yakin bahwa Allah itu mengatur sebaik-baiknya. Allah itu akan bisa mengatur rezeki kita, mengatur kesehatan kita, mengatur kehidupan kita, karena Allah itu ahlinya yang mengatur. Bahkan lebih ahli daripada sopir yang dipercaya tadi. Tapi masih dasar ini. Dasarnya kenapa? Karena sopirnya jangan-jangan salah arah, kan gitu. Jadi masih ada keraguan kalau tentang sopir kan. Jangan-jangan sopirnya malah berhenti di rest area, harus ketiduran. Masih ada gitu kan. Masih ada sedikit campur tangan diri manusia. Tapi sudah bagus tawakal. Nah, tawakal yang kedua, tingkat kedua adalah keadaannya terhadap Allah Ta'ala seperti keadaan anak kecil terhadap ibunya. Nah, kalau anak kecil, pernah kecil nggak kalian dulu? Pernah. Alhamdulillah pernah kecil ya. Nah, kalau anak masih kecil, itu kan tawakal ke ibunya, percaya ke ibunya itu sepenuhnya, nggak ada keraguan sama sekali. Kalau kepada sopir tadi, kita bisa ragu, jangan-jangan sopirnya itu ngerokok dulu, berhenti kelamaan, kan itu. Kita jadi terlambat. Tapi kalau seorang anak kecil kepada ibunya ketiduran, ya seneng. Ibunya ngasih makan, ya seneng. Ibunya ngajak jalan-jalan, ya seneng. Apa saja yang dilakukan oleh ibunya, dia tawakal. Kenapa? Karena anak kecil itu tahu ibunya itu penuh kasih sayang, melindungi dirinya, melindungi anaknya, dan mencukupi segala kebutuhan anaknya. Jadi itu tawakal seperti percaya kepada ibu. Anak kecil kepada ibu. Kalau anak besar kepada ibu udah beda lagi ya. Karena anak besar udah mulai nggak percaya sama ibu kan gitu. Udah punya pikiran sendiri kan gitu. Itu tawakalnya udah beda. Jadi tawakal yang kedua itu seperti anak kecil pada ibunya. Jadi berserah dirinya kepada Allah itu sangat percaya bahwa Allah itu akan melindungi kita, Allah itu akan membimbing kita, Allah itu akan menjaga kita, Allah itu akan mencukupi rezeki kita. Insya Allah itu tawakal yang bagus. Tawakal yang tingkat kedua. Kalau tawakal seperti kepada wakil, seperti sopir, itu tawakal tingkat 1. Kalau ke wakil rakyat, tawakalnya tingkat berapa?
sering mengkritik sama wakil rakyatnya ya. Sama menteri, sama kabinet tawakalnya sering mengkritik ya. Karena juga kenyataannya banyak juga anggota kabinet yang ditangkap kasus korupsi kan. Anggota dewan, wakil rakyat ditangkap korupsi. Jadi memang tingkat tawakal rakyat kepada wakil rakyat, kepada kabinet itu belum tentu terlalu tinggi karena kejadian-kejadian itu. Masih mending tawakal pada sopir ya. Pada sopir yang ahli tadi tingkat 1, kemudian tawakal pada sopir, sopirnya malah ninggal pergi kan. Nah itu memang benar. Jadi tawakal kepada sopir. Jadi ada seorang ibu dan anak-anak percaya pada sopir waktu istirahat di rest area gitu ya, di restoran. Nah pas yang ibu-ibu sama anaknya itu sholat, sopir yang dipercaya tadi malah membawa mobilnya pergi duluan sama yang lain. Ketinggalan tak ibu dan anak itu. Jadi tawakal kepada sopir itu memang nggak bisa sepenuhnya tawakal. Memang masih tetap ada kontrol. Makanya itu tadi tawakal tingkat 1. Kalau tawakal kepada ibu, seorang anak kecil kepada ibu itu udah tingkat 2 karena udah sepenuhnya. Sudah sepenuhnya. Nah, kalau tawakal yang tertinggi tingkat 3 itu adalah tawakal orang yang 100% percaya kepada Allah. Bukan hanya kepada ibunya, kepada Allah yang maha kuasa, kepada Allah yang maha berilmu, kepada Allah yang maha baik. Jadi Allah itu sudah kita yakini sepenuhnya memberikan yang terbaik kepada kita, memberikan yang terhebat kepada kita, memberikan yang penuh kasih sayang kepada kita. Itu tawakal yang tingkat 3 yang paling tinggi. Dan itu memang perlu dilatih terus. Jadi tawakal seperti menyerahkan pada Allah seperti sopir yang ahli aja udah bagus. Nah, apalagi yang tingkat 2 seperti pada ibu, tingkat 3 benar-benar seluruhnya pada Allah. Kenapa percaya 100% kepada Allah, tawakal pada Allah itu lebih tinggi daripada ibu? Karena kalau percaya kepada ibu, kan kemampuan ibu terbatas. Anak-anak juga tahu bahwa ibunya tidak bisa misalnya mengajak anak itu terbang seperti burung, kan gitu. Meskipun anak kecil itu tetap tawakal percaya pada ibunya. Tapi kalau kepada Allah, kalau tawakal beneran 100% pada Allah, Allah itu yang menciptakan langit, Allah itu yang menciptakan bumi, Allah itu yang menghidupkan jantung kita, Allah itu yang menghidupkan diri kita. Allah itu maha sempurna. Jadi kalau kita 100% tawakal pada Allah, sudah sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada keraguan lagi. Ada pertanyaan? Silahkan. Itu tawakal sepenuhnya. Lagi-lagi tawakal ini harus diimbangi dengan tauhid. Nah, kalau tauhid itu kan mensucikan. Allah itu satu yang paling nyata, yang paling hak disembah, yang paling dihormati, itu hanya Allah. Yang lainnya tidak. Itu tauhid. Sehingga kehidupan kita di alam dunia ini mencari makan, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab manusia. Wong Allah itu maha suci kok. Masa Allah ngurusin kamu nyari makan, ngurusin kamu nyuci piring? Kan enggak. Kalau tauhid malah enggak. Jadi kalau tauhid, Allah itu maha suci, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha luhur. Sehingga kalau kalian mau nyari makan, ya harus nyari makan sendiri. Kalau kalian mau panen padi, ya harus nanam padi sendiri, dikasih pupuk, belajar ilmunya. Itu justru tauhid. Jadi tauhid itu Allah yang maha tinggi, yang maha jauh, yang maha sempurna. Sehingga semua beban ada di manusia. Membersihkan kloset, ya tanggung jawab manusia lah, kloset harus dibersihkan tiap hari. Masa Allah suruh tanggung jawab? Ya enggak, kan gitu. Tanggung jawab manusia. Oh, mau dapat nilai bagus matematika, nilai bagus bahasa Inggris, nilai bagus kuliah, ya belajarlah. Itu justru tauhid. Jadi karena Allah itu yang esa, yang maha luhur, yang maha sempurna, maha tinggi. Maka harus diimbangi dengan tawakal. Loh, Allah itu meskipun maha suci, maha tinggi, Allah itu rahmatnya meliputi seluruh alam semesta. Kasih sayangnya, penjagaannya, Allah itu tidak pernah luput. Allah itu sehelai daun pun itu ada dalam ilmu Allah. Jadi kita bisa bertawakal. Jadi kapan kita bertawakal? Kapan kita berusaha? Itu tadi pertanyaannya. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan diri kita, tanggung jawab kita, maka kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Artinya gini, saya nih mau sukses, saya tuh mau bisnis. Saya mau untung, mau bisnis, tentu saja. Bisnis apa? Bisnis
startup bisnis digital. Maka segala sesuatu yang bisa kita rencanakan, segala sesuatu yang kita bisa atur, itu ada dalam tanggung jawab kita. Maka itu harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tidak bertawakal. Di situ bukan tempatnya tawakal. Di situ adalah tempatnya tauhid. Tempatnya kita bertanggung jawab mengurus segala sesuatu. Hitung-hitungan modal, hitung-hitungan kapan untungnya, hitung-hitungan apa resikonya. Kita hitung semua. Nah, ketika kita startup company itu tadi, perusahaan startup tadi, setelah kita siapkan semua, kita bagus, nah, kemudian kita nunggu hasilnya, tinggal baiknya. Nah, itu serahkan kepada Allah. Ketika semua tanggung jawab kita sudah kita kerjakan, untuk hasilnya, itu kita tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena untuk hasil itu bukan hanya tanggung jawab kita. Karena kan itu berhasil atau enggak, tergantung musim hujan atau enggak. Tergantung ada pandemi atau enggak. Kan gitu. Tergantung ini kecocokan dengan selera banyak orang enggak. Tergantung banyak keberuntungan enggak. Jadi masih banyak hal di luar kita yang di luar tanggung jawab kita. Di situ banyak kejadian yang di luar kendali kita. Di situ kita serahkan pada Allah. Disitulah kita tawakal. Jadi kalau sesuatu yang bisa kita pengaruhi ada dalam tanggung jawab kita, maka kita kerjakan sebaik-baiknya. Tapi sesuatu yang tidak bisa kita pengaruhi, ya kita tawakal. Ini Presiden Amerika ngurusin Indonesia apa enggak ya? Oh, Presiden Amerika harus ngurusin Indonesia. Loh, kita malah nggak tawakal itu. Padahal harusnya tawakal. Kan kita nggak ada hubungannya dengan Presiden Amerika. Minimal di saat ini ya. Ya tawakal lah, moga-moga Presiden Amerika bagus terhadap Indonesia. Kalau Presiden Indonesia ngurusin Indonesia enggak? Ya kan kita nggak bisa berhubungan langsung dengan Presiden Indonesia. Ya kita mendoakan moga-moga Presiden Indonesia ngurusin Indonesia dengan baik, tawakal dan husnuzon. Kan kita nggak bisa langsung mempengaruhi presiden kita, misalnya gitu. Tetapi kalau kita lihat halaman rumah kita bersih atau belum, kita lihat, oh kotor, terus kita tawakal nggak bersihin. Ya Allah, itu kan ada tanggung jawab kita kan, bersihin halaman, ya kita bersihkan. Jadi semua yang ada dalam tanggung jawab kita tanggung jawab, kita ambil. Semua yang di luar tanggung jawab kita, itu yang kita tawakalkan, kita serahkan kepada Allah dan berhusnuzon. Insya Allah dengan menempatkan tempat tawakal dan usaha yang tepat, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.